Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita menyiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan kembali sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 15 ayat 26 dilanjutkan dengan ayat 16, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Yohanes pada kesempatan ini begitu singkat tetapi memberikan pesan yang cukup menarik untuk kita hayati atau untuk kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa yang akan bersaksi tentang aku. Artinya di sini bahwa Yesus yang menjanjikan roh penghibur itu adalah roh kebenaran yang nantinya kemudian akan bersaksi tentang aku. Dan roh penghibur ini dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya. Dengan demikian, roh yang dijanjikan itu adalah roh kebenaran. Dan roh itulah yang kemudian nantinya yang dicurahkan oleh Yesus kepada para muridnya, atau roh itu nanti yang akan turun ke atas para muridnya, yaitu roh kebenaran. Dengan demikian, roh itu bersaksi tentang kebenaran, dan karena roh itu diberikan kepada para murid, maka para murid itu nanti yang menjadi semacam yang menyatakan secara nyata tentang kebenaran atau kesaksian akan kebenaran itu kepada dunia atau kepada para murid itu akan diutus. Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika roh kebenaran itu diutus kepada kamu, atau ketika saatnya roh itu diberikan kepada para murid, maka pada saat itu murid itu digerakkan oleh roh itu, atau murid itu mengajarkan atau mengingatkan para murid akan segala sesuatu yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada mereka, atau akan segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Maka saat itulah para murid kemudian pelan-pelan mengerti maksud dari setiap ajaran Tuhan, atau maksud dari pernyataan-pernyataan Tuhan, ataupun tindakan-tindakan Tuhan yang selama hidupnya berada bersama para murid, atau yang selama hidupnya bersaksi tentang Bapa yang telah mengutusnya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, jadi roh penghibur ini sebenarnya roh Bapa dan roh Yesus ya, yang kemudian kita kenal dalam peristiwa Pentakosta. Roh itu dicurahkan kepada para murid, dan roh itu yang kemudian menggerakkan atau menguatkan, meneguhkan para murid untuk menjadi saksi kebenaran, atau untuk menjadi menjadi pembawa warta akan kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah bangkit dan Yesus itu adalah sungguh-sungguh adalah Mesias, sungguh-sungguh adalah Tuhan yang diutus Allah, Tuhan yang diutus Bapa untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi mereka itulah, para murid itulah yang kemudian meneruskan apa yang menjadi firman Yesus kepada mereka, atau apa yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, roh ini juga sebenarnya melalui pembaptisan yang kita terima sudah dicurahkan kepada kita. Maksud dari roh ini agar sekiranya kita yang telah dibaptis ini senantiasa digerakkan oleh roh itu untuk selalu melakukan yang baik, dan sekaligus untuk mengingatkan kita akan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan.
dan menjadikan kita untuk secara nyata mewartakan kebenaran dalam kehidupan nyata kita masing-masing. Dan juga adalah melalui sakramen Krisma itu semacam roh itu menjadi sempurna kita terima, di mana kita diutus kemudian untuk kita menjadi dewasa di dalam iman. Dengan demikian kita itu sudah menjadi menjadi sah sebagai pewarta iman, pewarta kabar sukacita, pewarta kebenaran kepada dunia. Mungkin dunia dalam hal ini kita pahami di tempat kita kerja, di tengah masyarakat maupun dalam kehidupan berkeluarga kita. Artinya kita di sana hadir sebagai pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran atau untuk melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, memang kita tidak menyangkal ya. Terkadang hati kita, pikiran kita tergerak oleh roh yang lain. Ya, yang membuat kita gelap akan arti kebenaran itu, atau yang membuat kita berhenti untuk melakukan kebenaran. Roh lain itu biasanya itu adalah roh dunia atau tawaran dunia yang begitu nikmat ya, yang menggiurkan untuk hidup kita, atau roh yang membawa keuntungan dunia ini untuk kita, tetapi cara untuk mendapatkannya itu melalui cara-cara yang terkadang tidak sesuai dengan jalur-jalur yang benar, atau kita memanipulasi segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin roh itu yang kita alami. Ya, dengan demikian roh penghibur itu tidak bekerja di dalam diri kita. Satu syarat yang perlu kita tekankan atau yang perlu kita ingat di sini, bahwa kita menerima roh penghibur itu atau roh kebenaran itu dalam diri kita mengandaikan bahwa kita itu membuka hati terhadap Allah yang mengutus roh itu untuk kita. Keterbukaan hati itu sangat penting, sebab dengan membuka hati kita menyetujui kehadiran Allah dalam diri kita, sekaligus kita menyetujui diri kita untuk dipakai Allah mewartakan kebenaran. Tanpa keterbukaan hati, yakin saja bahwa kita susah untuk senantiasa menegakkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita, apalagi kita yang masih hidup di dunia ini, untuk secara sempurna menyatakan hal itu. Tetapi Tuhan terus menyertai kita untuk terus dibina, digembleng, agar saatnya nanti kita berhenti pada satu titik kebenaran itu dan melakukannya dalam kehidupan. Yang terpenting bahwa kita jangan menyerah. Yang terpenting kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, atau untuk mau menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin doa, permenungan-permenungan, refleksi-refleksi pribadi kita itu menjadi kekuatan kita sendiri untuk menemukan Allah, atau untuk membuka hati kita menerima roh penghibur itu dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di lain pihak Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengasihi aku, dia mendengarkan firman-Ku. Dan juga tentunya di sini dia melakukan firman-Ku. Dan pada saat itu kalau dia melakukan firman-Nya, Tuhan itu akan hadir dan tinggal di dalam diri orang yang mengasihi Dia. Dengan demikian di sini mengasihi Tuhan itu sama artinya bahwa kita itu menerima Dia, menerima firman-Nya dalam diri kita. Dan ketika kita menerima firman-Nya, saat itu Tuhan juga sedang mau masuk ke dalam diri kita dan mau tinggal di dalam diri kita. Sehingga bagi Tuhan, diri kita yang membuka hatinya atas kehadiran Tuhan sungguh-sungguh menjadi layak bagi Tuhan untuk tinggal di dalam diri kita. Dan berbagai persoalan hidup yang ada, tantangan-tantangan dunia ini, kalau kita membuka hati sungguh, atau kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu akan tinggal dalam diri kita dan menuntun kita kepada kebenaran itu, dan meneguhkan kita untuk tetap bertahan di tengah gejolak-gejolak dunia, tawaran-tawaran dunia ini, serta menepisnya sehingga tidak membawa kita ke dalam jurang kegelapan atau ke dalam jurang kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita, kepercayaan kita, dan keyakinan kita akan roh penghibur yang diutus oleh Tuhan ke
dalam diri kita masing-masing dan juga menggerakkan kita untuk senantiasa bertindak yang benar. Semoga. Amin.